Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera, dan salam damai untuk kita semua. Kesempatan ini kita akan mempelajari tentang ukuran letak data tunggal. Ukuran letak data terdiri dari yang pertama adalah kuartil. Kuartil ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar setelah data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Diberi simbol K1, K2, dan K3 ya. Sering juga disebut dengan istilah kuartil bawah ya, K1, kuartil tengah K2, dan kuartil atas itu K3. Yang pertama, yang kedua adalah desil. Desil itu adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar setelah data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Tentu desil itu menjadi ada 9, D1 sampai D9. Dan yang ketiga adalah persentil, ukuran letak yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar setelah data diurutkan dari terkecil ke terbesar, yaitu P1, P2 tentu sampai P99. Langkah-langkah untuk menentukan nilai kuartil, desil, dan persentil data tunggal ya. Kita bicara data tunggal dulu. Yang pertama, susun data menurut urutan nilainya ya, berarti dari terkecil ke terbesarnya. Yang kedua, tentukan letak kuartil, desil, dan persentil tersebut di mana letaknya. Dan yang ketiga, barulah kita menentukan nilai kuartil, desil, dan persentil tersebut dengan teknik interpolasi. Nah, teknik interpolasi nanti akan saya jelaskan ketika kita membahas contoh soalnya. Cara menentukan letak kuartil KI itu adalah data KI kali N tambah 1 bagi 4 ya. Oke, di mana I sama dengan atau 1, 2, 3 atau hanya ada 3 kuartil ya, yang kita sebut juga tadi dengan kuartil bawah ya, tengah, dan atas. Cara menentukan letak desil ke I itu tentu rumusannya menjadi I dikali ya, N tambah 1 bagi 10, karena membagi 10 ya. I bergerak dari 1 sampai 9. Dan cara menentukan letak persentil ke itu adalah merupakan data ke I kali N tambah 1 bagi 100 ya, karena membagi 100 di mana I bergerak dari 1 sampai 99. Oke, baik, kita masuk dalam contoh. Katakanlah ada sampel data ya, seperti ini ya, 75826 dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukanlah nilai-nilai kuartil bawahnya atau kuartil ke-1 nya, desil ke-7, dan persentil ke-85 nya dari sampel data tersebut. Maka langkah pertama, sesuai dengan langkah-langkahnya tadi, kita mesti mengurutkan dulu ya. Nah, kita urutkan data itu dari terkecil ke terbesar. Nah, seperti ini. Nah, setelah terurutkan ini baru kita mempergunakan langkah keduanya, yaitu menentukan letaknya. Oke, kita akan menentukan letaknya ya. Maka dalam penentuan letak ini kita nyatakan dulu data-data itu ya. Data-data itu ya, berarti ini adalah kita sebut dia data ke-1 gitu kan. Selanjutnya data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, ke-12. Berarti N kita ada 12. Oke, kita ditanya tadi tentukanlah nilai dari kuartil 1 ya, desil 7, dan persentil ke 85. Oke, kita mulai dari kuartil 1-nya. Oke, di sini tentu kita tentukan dulu letak ya. Letak dari kuartil 1 itu mesti data ke kan gitu ya. Data ke I ya, berarti 1 ya, 1 kali N tambah 1 ya, berarti 1 kali N kita 12 ya, tambah 1 bagi 4, berarti dia merupakan data ke ya, data ke 13 dibagi 4, berarti data ke 3,25 ya. Berarti di sini artinya K1 itu terletak di sini antara data ketiga dan data keempat itu ya, sejauh 0,25 dari data ketiga. Oke, setelah kita tahu letaknya, baru kita menentukan nilai dari K1 itu dengan rumus interpolasi atau teknik interpolasi ya. Kita nyatakan sekarang, maka K1 itu mesti sama dengan, kita fokus di data ketiga itu ya. Oke, berarti dia mesti nilai data ketiga ya
data ketiga itu nanti ditambah, kita lihat ya, dia sejauh 0,25 di atas data ketiga, berarti kita tulis sana 0,25 ya, dikali selisih dari atau jarak dari data keempat dengan data ketiga ya, atau selisihnya. Jadi kita tulis sana data keempat itu dikurang data ketiga ya. Oke, saya singkat aja data DT ya. Oke, berarti sama dengan, nah sekarang kita lihat data ketiga itu berapa. Data ketiga itu 57 ini ya, berarti kita tulis sana 57 ya, ditambah 0,25 itu dikali data keempat kita ini 60 ya, berarti 60 dikurang 57 berarti sama dengan 57 ditambah 0,25 atau seperempat ya, dikali 60 dikurang 57 itu berarti di 3 ya. Oke, berarti sama dengan ini ya, 57 ditambah, kita kalikan nih 0,5 kali 3 ya, atau berarti dia 0,75. Oke, nah sekarang kita dapat, oke, nilai dari kuartil 1 itu sudah jelas, dia ada 57,75 ini ya. Letaknya dari data ke 3,25 dengan nilai 57,75 ya, itu untuk menentukan kuartil bawahnya atau kuartil satunya. Nah selanjutnya kita akan menentukan desil ke-7-nya, sama ya, maka kita tentukan dulu letaknya di sana. Pertama kita fokus lagi ke letaknya, letak dari desil 7 itu. Nah berarti dia mesti data ke ya, saya bikin DT saja ya, data ke berarti I-nya 7, berarti 7 kali ya 12 tambah 1, karena banyak data kita itu ada 12, berarti N tambah 1-nya itu kan dibagi, nah di sini jangan dibagi 4 tapi bagi, karena kita bicara di sini maka dibagi 10 ya. Oke, berarti dia sama dengan ya, sana 7 kali 13 di 10 ya, kita dapat 7 kali 13 itu 91 ya, 91 bagi 10 berarti data ke 9,1 gitu kan, data ke 9,1 ini. Nah kita lihat yang mana data ke 9 ini, 82 ini. Nah jadi nilai dari desil 7 itu nanti adalah antara data ke 9 dan ke 10 ya, terus sejauh 0,1 dari data ke 9. Maka untuk menentukan nilai dari D7 itu sama lagi, kita gunakan rumus interpolasi ya. Nah, maka kita tentukan desil 7-nya itu tentu menjadi sama dengan data ke 9 ya. Data ke 9 itu kan ditambah, ditambah sejauh mana tadi ini 0,1 dari dikali ya data ke 10 itu ya, dikurang data ke 9. Oke, tinggal kita masukin nilai-nilainya sekarang. Data ke 9 itu 82 gitu kan, tambah 0,1 dikali data ke 10 86 kurang 82. Oke, menjadi sama dengan ya 82 itu ditambah 0,1 dikali 86 kurang 82 berarti 4 ya, berarti sama dengan 82 ditambah, oke kita hitung ya, tambah 0,4 ya, jadi sama dengan 82,4 ini nilai dari desil ke 7-nya. Selanjutnya adalah persentil ke 85. Oke, caranya sama, kita tentukan di sana letak dari persentil ke 85 itu dia wajib merupakan data ke ya, data ke 85 ya, dikali N tambah 1 berarti 12 tambah 1 ya, ini kita bagi dengan 100 ya. Oke, karena persentil ya. Oke, berarti 85 ya dikali 13 ya dibagi 100, itu berarti dia merupakan data ke 1105 ya, ke 1105 ya, 85 kali 13 dibagi 100.
400, berarti dia data ke 11,05 gitu kan. Nah, setelah kita dapat letaknya, oke, kita lihat tadi sini, maka data ke 11 itu mana? Ini tadi data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 ini kan. Nah, jumlah data kita kan 12 ini. Nah, berarti dia antara data ke-11 dan data ke-12 ini. Tentukan nilainya, maka persentil ke-85 dari data itu adalah sama dengan data ke-11 itu ya, ditambah ini 0,05 gitu kan, dikali data ke-12 itu ya, dikurang data ke-11. Nah, sekarang kita isikan nilai-nilai datanya, berarti 92 ditambah ya 0,05 itu ya, kali data ke-12 itu 94 ya, dikurang 92, berarti sama dengan 92 ditambah 0,05 dikali 2, berarti sama dengan 92 ditambah 0,1, berarti sama dengan 92 tambah 0,1, berarti nilai dari 92,1, berarti nilai dari persentil ke-85 dari data kita itu adalah 92,1. Nah, lanjutan dari video ini akan saya cek ya, nilai-nilai kita tadi, persentil 85 ini apakah benar ya, desil 7 tadi apakah benar, dan kuartil bawah atau kuartil satu apakah benar, atau kita bandingkan dengan kalau kita hitung dengan mempergunakan aplikasi Excel ya, lanjutan dari video ini. Oke, tadi kita sudah menemukan nilai kuartil ke-1 itu adalah 57,75, desil ke-7 adalah 82,4, dan persentil ke-85 92,2. Sekarang kita cek nilai itu dengan kita mempergunakan aplikasi Excel. Ini data kita tadi ya, sudah terurut dari 1 sampai 12 data. Dalam aplikasi Excel untuk menentukan kuartil ke-1, kita misalnya kita ingin nanti nilainya di sini ya, di sel O48 ini, maka menu yang kita pilih adalah formula ya. Formula kita pilih di sana statistikal ya. Nah, kita pilih di sini, ada dia namanya kuartil ya, dimulai dari Q tapi ya. Kita lihat, nah ini kuartil. Nah, ada kuartil EXC. Nah, kita klik di situ. Nah, maka kita diarahkan ke ini ya, menu array, itu berarti data yang akan kita cari kuartilnya. Nah, kita sorot nih data kita dari 52 sampai 94. Oke. Selanjutnya kuartil ke berapa? Kita mau kuartil ke-1, kita pilih di sana 1 di sana ya, baru kita oke kan. Nah, kita dapat tuh persis nilainya 57,75 ya, betul. Nah, selanjutnya adalah desil ke-7. Oke, kita letakkan, misalnya kita ingin nilainya di sel ini, maka sama, kita ke formula, kita pilih statistikal ya, kita pilih lagi di sana. Nah, ini masalahnya kita tidak akan menemukan desil di Excel ini ya. Kenapa? Karena desil itu sebenarnya sama saja dengan persentil, maka kita gunakan persentil sini. Oke, ada persentil XC ya, gitu. Nah, persentil di sana kita klik. Oke, kita diminta lagi mana data yang akan kita tentukan persentil ya, tapi dalam hal ini kita hitung desil ke-7, itu berarti sama dengan persentil ke-70 gitu kan. Nah, kita sorot lagi dia. Oke. Nah, oke. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini kita mesti buat desimal ya. Nah, jadi ke-7 itu, desil ke-7 itu atau ke-70%, berarti 0,7, maka kita klik di sini 0,7 ya, baru kita klik. Nah, nilainya persis ya, 82,4. Oke, terakhir persentil ke-85, maka tentu sama statistikal, tapi kita pilih persentil ya, persentil ini. Oke, kita sorot lagi. Oke, sini oke, ke 85, berarti di sini kita bikin dalam desimal 0,85 nya persentil ke 85, kita oke ya, 92,1 gitu ya. Jadi hasil hitungan kita manual tadi ternyata sudah tepat ya, dengan rumus interpolasi atau teknik interpolasi. Demikian video pembelajaran untuk
ukuran letak ya, kuartil, desil, dan persentil data tunggal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.